Nah, kemana dah? Jadi teman-teman, hari ini habis Jumat kita mau berkunjung ke BIB Tua Sakato, Balai Inseminasi Buatan Tua Sakato, yang terletak di Kota Payakumbuh. Ini milik Provinsi Sumatera Barat. Jadi nanti kita akan perlihatkan kepada teman-teman jenis-jenis bapak-bapak sapi yang teman-teman IB-kan kepada indukan sapi teman-teman. Karena teman-teman harus tahu juga seperti apa sih bapak sapi yang teman-teman IB-kan bibitnya itu ke indukan sapi teman-teman. Jadi nanti kita perlihatkan ya. Nah, ini kita udah nyampe ya, ini udah gerbangnya. UPTD Balai Inseminasi Buatan Tua Sakato. Mungkin itu kan tuh yang mungkin. Ini kan tuh ada kek antara BIB Tua Sakato dengan Dinas Kesehatan Hewan Kabupaten 50 Kota itu berdekatan. Kita udah nggak sabaran juga nih tengok pejantan-pejantan tangguh yang dibikin bibit untuk disebar kepada masyarakat. Jadi kayaknya ini nih. Ini dia BIB Tua Sakato. Oke, kita temui komandan dulu ya. Menemui Pak Asnawi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita Simental Payakumbuh Farm mengunjungi BIB Tua Sakato. Alhamdulillah kita diterima dengan senang hati oleh Bapak. Kita sesuai permintaan teman-teman meminta seperti apa sih pejantan-pejantan di BIB Tua Sakato. Nanti kita jalan ke sapi-sapi yang diambil stronya untuk dijadikan bibit. Oke, ini Bapak. Pak, Assalamualaikum Pak Hasnawi. Waalaikumsalam. Ini Pak, izin kita minta waktu karena memang ada permintaan dari teman-teman menanya itu seperti apa jenis-jenis sapi-sapi yang diambil stronya itu di BIB Tua Sakato. Jadi memang alhamdulillah kita diterima ya sama Pak Hasnawi. Jadi Pak, BIB Tua Sakato ini itu berapa ekor tuh atau jenis-jenis sapi apa aja yang diambil stronya bibit yang untuk dijadikan stro yang disebar kepada masyarakat peternak itu Pak? Terima kasih Pak Simental Payakumbuh atas kedatangannya ke kantor kami. Jadi tujuan dibentuknya BIB pada awalnya diciptakan oleh diinisiasi oleh senior-senior kami di Dinas Peternakan, Ya. tidak lain dan tidak bukan karena Sumatera Barat ini adalah lumbungnya ternak. Lumbung ternak betul. Baik dari ternak unggas, sapi, kerbau dan lain-lainnya. Jadi makanya keluarlah inisiatif senior-senior kami di dinas untuk membangun instalasi inseminasi buatan awalnya. Iya. Dengan berkembangnya dan berjalannya waktu, berdirilah yang namanya BIB Tua Sakato sampai sekarang ini. Dan pada tahun 2018 berubah lagi namanya dari BIB Tua Sakato ke BPTSD, artinya Balai Teknologi Sumber Daya. Artinya kita tidak hanya menghasilkan benih saja, tapi kita menciptakan entrepreneurship di bidang peternakan. Artinya kita bisa mengadakan pelatihan inseminasi, pelatihan PKB, pokoknya pelatihan yang ujung-ujungnya berguna untuk dunia peternakan. Berarti nggak ngambil membuat stro aja ya, tapi udah sampai ke pelatihan-pelatihannya. SDM-nya, sumber daya manusia humannya ya, iya. Nggak ternaknya aja. Iya. Gitu ya. Jadi adapun koleksi di BPTSD ini meliputi semental ya, PO, limosin, pesisir ada juga ya, angus juga ya, anjus ya, angus, habis itu wagyu juga ada.
yang sapi yang dagingnya yang mahal itu? Iya, Oh, 1 ekor pejantan ada. ada ya? Itu Ada. udah mulai disebar itu, Pak? Sudah disebar, cuman umur sudah bertambah tua, jadi performanya agak sedikit menurun Menurun sekarang. ya? Dari Berarti jumlah nggak banyak produksi. stronya lagi bisa dihasilkan? Nanti bisa kita lihat sama-sama di kandang sambil cuci mata. Iya. Kalau untuk kambing ada juga nggak diambil sudah? Kita awalnya ada kita produksi kambing, tapi nampaknya semen beku kambing tuh kurang diminati oleh masyarakat Sumatera Barat. Mereka lebih cenderung ke kawin alam. Kalau kerbau? Kerbau ada. Ada ya? Oh gitu. Kita ada 2 jenis kerbau, itu kerbau sumut sama kerbaunya Minangkabau. Berarti 2. Apa bedanya ada kerbau semut? Tanduk beda nanti. Tanduk ya? Ya, kan. Kalau ada yang apa? Yang keningnya putih kayak semental itu kerbau apa itu? Itu sebenarnya kan kegagalan genetik aja itu sebenarnya. Oh, Itu gitu. kan rata-rata kan hasil dari inseminasi buatan kerbau. Tapi kalau yang dia normal, perkawinan normal, yang putih kening itu jarang. Hilang ya? Nggak Hilang, ada ya? hilang. Oke. Berarti ada jenis sapinya, ada diambil stronya untuk disebar lagi bibitnya. Kalau kambing itu ada, cuman peminatnya Sumatera Barat masih kurang karena memang lebih kambing kan memang di koloni-koloni itu, jadi kawin-kawin alam banyak ya. Kawin alam. Jadi kerbau juga ada. Ya. Artinya memang di BIB Tuasa Sakato ini nggak hanya sapi, juga ada kerbau juga ada. Oke. Terus Pak, oke. Jadi karena ini permintaan teman-teman dari audiens peternak-peternak, dia pengen tahu. Dia taunya dia dikawinkan dengan bibit Tuasa Sakato, tapi mereka pengen tahu seperti apa bapaknya. Boleh Nah, kita lihat di kandang sekarang. berarti sebentar lagi kita jalan ke kandang belakang ya. Siap. Oke, untuk itu teman-teman selalu ikuti kita. Yuk kita tengok pejantan-pejantan seperti apa, pejantan tangguhnya yang diambil bibitnya, spermanya untuk dijadikan stro dan nanti disebarlah oleh petugas-petugas ke lapangan yang disuntikkan kepada sapi-sapi teman-teman di kandang masing-masing. Oke. Apakah bisa dibit stro, Bang? Itu tergantung volume. Volume ya. Volume ejakulat dan konsentrasi. Konsentrasi ya. Jadi makin banyak volume, makin padat konsentrasi, akan banyak lo menghasilkan stroke. Rata-rata sekitar berapa tuh, Bang? Sekitar 200-150 per pejantan per ejakulat. Per ejakulasi ya? Ya. Lebih kurang 72 jam. Oh, untuk perbaikan lagi pembentukan proses 72 jam berarti 2 hari baru 48 jam. Ya. Jadi teman-teman kita tuju ini pejantan-pejantan yang diambil stronya. Di sini juga hijauannya, itu hijauannya untuk pakan-pakan sapinya. Ini kandangnya, kandang pejantan satu. pejantannya bull 1 ini. Nah, boleh kita tengok. Kebetulan lagi makan. Terus keren-keren nih. Ini yang jenis simental. Ini jenis limosin. Rata-rata udah umur berapa nih, Pak? Di atas 5 tahun. Dari atas 5 tahun. Jadi sapi ini bagus diambil stronya pada umur berapa, Pak? Lebih kurang 2 tahun. Berarti minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun udah bisa kita ambil spermanya untuk dilatih untuk naik. Oh, latih naik dulu ya? Iya. Karena kan kita enggak memakai betina. Oh iya. Kita adu sesama jantan. Iya ya. Ini jenis semental juga. Jadi ada berapa pejantan nih, Pak? Berapa pejantan yang diambil stronya? Lebih kurang sekitar 27. 27 ekor? Ya. Ini jenis apa nih, Pak? Ini semental. Semental ya? Ya. Keren-keren nih. Coba nih. Ini Prince Angmo. Jadi ini kayaknya 1 ton up ini, Pak ya? Udah sampai, kurang ya? Karena kita bukan pengemukan. Pengemukannya, kita mengejar kualitas bibitnya ya. Karena kalau simental sama kita ketahui kan makin berat dia bermasalah pasti dengan kuku ya. Jadi kuku cenderung lunak atau apa? Seperti spon, apalagi dia mandinya sehari 2 kali, jadi kukunya tuh lunak.
dia cenderung infeksi. Oh iya. Jadi kalau nanti terlalu berat itu beresiko Pecah. ketika beresiko tentu nggak bisa lama diambil nggak bisa lah. stronya. Oh siap. Nah ini jenis sapinya Prince namanya ya Prince Prince Anglok. Anglop. Jadi ini lahir 21 September 2019, berarti umurnya sekarang udah 6 tahun. Masih. Yang wagyunya di sana? Iya. Oh, kita tengok sapi wagyu. Jadi memang teman-teman bagi pecinta sapi pasti tahu itu apa sapi wagyu. Ini sapi yang karkasnya itu paling mahal ini. Ini asal wagyu Jepang atau gimana nih, Pak? Kita TE. TE ya, enggak asal awalnya Jepang Jepang ya. Japanese. Nama lainnya kan Black Japanese. Black Japanese ya. Ya. Kandangnya enggak satu, ini baru satu. Ada lagi, jadi ada sebanyak 27 pejantan yang diambil stronya bisa sekali 2 hari. Yang diambil langsung di BB Tua Sakato. Nanti kita spillkan lagi seperti apa cara pengambilannya, seperti apa cara pengolahannya, sehingga nanti itu bisa menjadi stro atau berbentuk pipet yang disebar oleh petugas atau inseminator ke lapangan atau ke kandang sapi teman-teman. Yang lokal nanti aja ya. Kok persis ya? Aku kayaknya lah kontrol. Kok BB? Kok semental? BB ada berapa ekor kita, Pak? Dulu awalnya 2, saya tinggal 1, yang 1 mati. Jadi teman-teman yang sapinya dikawinkan dengan Belgian Blue dari Tua Sakato, ya inilah pejantannya. Jadi nama pejantannya Putra Sago. Lahirnya 2018, berarti umur udah 7 tahun. Pada mengatas. Oh, pada mengatas ya. Ya, Berarti memang Putra Sago memang pada mengatas itu berada pada lereng Gunung Sago, sehingga memang namanya dikasih ini Putra Sago ini. Ini jenis Eva. Septo, ini lahir 2022, berarti umurnya baru mau masuk udah 3 tahun ini. Selebihnya semental limosin. Lebih semental ya. Nah, boleh. Jadi namanya Dot di itu. Jadi teman-teman tengok aja nanti kalau teman-teman mengibikan sapinya atau mengawinkan sapinya, tengok aja nanti di stronya kode dan namanya. Nah, inilah jenis sapinya. Kalau Alardo, inilah bapaknya. Ini Patas. Nah, umur udah 6 tahun. Patas ini biasanya ini pada mengatas ini. Ya, kita beli apa? Calon pejantan. Di BPTU juga. Di BPTU. Jadi memang teman-teman ini rata-rata nama memang biasanya dari asal daerah, Pak ya. Iya. Ya, karena saya juga pernah itu Larissa Gohalaban kalau nggak salah. Salah satu bibit yang top chair dan banyak diminati oleh peternak, tapi sayang umurnya nggak terlalu lama. Karena Larissa itu Marlboro, anaknya lebih cenderung kepada Marlboro, sehingga teman-teman suka minta bibit Larissa. Ini Kasatria Sejati. Graffiti. Umur baru 2 tahunan. Nah, berarti ini anak TE. Anak TE, Pak ya? Ya. Nah, ini ETE Yang ditanam di indukan masyarakat, kita yang ngambil. Oh, berarti ini TE produk kita ditompangin ke masyarakat dan diambil lagi. Ya. Gitu. Jadi TE ini sama-sama ketahui teman-teman itu embrio transfer yang mana itu kepada induk itu cuma numpang ngeramin. Nah, bibitnya telah diolah berbentuk embrio dan ditompangin kepada induk-induk sapi peternak, dan memang nggak sembarang induk. Harus dicek dulu sama petugas layak nggak rahimnya, layak nggak reproduksinya nanti untuk menompangin bibit embrio transfernya. Jadi ini hasil TE ini, embrio transfer, atau lebih cenderung kalau peternak itu lebih kenal bayi tabung. Nah, inilah dia nih hasil bayi tabung ini. Ini lahirnya baru 28 Mei 2023. 24 25 baru 2 tahunan nih. Nah, ini jenis limosin ini. Ini juga jenis limosin. Jadi Pak, yang sering diambil bibitnya yang beredar sekarang yang mana sapinya? Bervariasi. Jadi semua diambil nih? Iya. Beredar nih semua di masyarakat? Ada yang beredar, cuman kan kita produksi tetap, artinya yang layak, berarti yang masuk hitungan, berarti itu yang kita proses untuk lebih lanjut. Oh gitu. Nanti iya. kan enggak semua yang bisa kita proses. Mungkin Iya, dia iya. terlalu encer
arti spermanya banyak mati atau apa namanya? Kualitas spermanya belum bagus. Berarti memang setelah diambil ketika dikawinkan kan masuk itu pulva buatan. Ya, vagina buatan. Iya, vagina buatan. Ya. Nanti dicek lab dulu ya. Nggak langsung dibikin gitu. Siap. Tetap dievaluasi. Evaluasi dulu ya. Jadi teman-teman, setelah stronya atau spermanya itu diambil oleh vagina buatan, cek lab dulu gimana kondisi sperma sapinya bagus apa tidak. Ecer atau bagus atau gimana ya, sehingga memang ketika telah uji seleksinya selesai dinyatakan bagus oleh orang lab, baru itu diolah menjadi stro ya Pak ya. Iya. Oh gitu, oke. Makanya hari Senin harus ikut. Ya, kita ditawarkan hari Senin, kita ikut. Gimana cara pengambilannya, gimana cara pengolahannya, nanti kita spill lagi sama teman-teman. Nah, ini kita masuk ke kandang bull 4. Ini ada jenis PO. Ini luar biasa ini. Punuknya aja ini beratnya ada 20 kilonya ini. Jadi ini namanya ini Sanjay. Umur udah sekitar 5 tahun nih, 2020 Desember dia nih. Dek, teman-teman kalau mengibekan sapinya mereknya Sanjay, inilah bapak pejantannya ini. Luar biasa ini. Ini Sangkaro juga jenis PO. Kalau ini memang udah tua banget nih. Udah 10 tahun, 24 Juli 2015. Nah, inilah jenis sapi Wagyu yang teman-teman selalu agung-agungkan ya. Karena karkasnya itu sangat bagus sekali, sehingga memang bikin harga Wagyu ini luar biasa di pasaran. Tapi kalau untuk kita masyarakat menengah bawah ini masih terkejut dengan harga dagingnya ini. Ini asal sapinya ini hasil TE sebetulnya, cuman kalau dari genetiknya asalnya dari Jepang. Ini jenis berangus ini. Angelus ini. Nah, namanya itu Guntala. Lahirnya 2021 ya. Berarti umurnya baru 4 tahun ini, Guntala. Ini hasil TE juga Pak ya? Ya. Guntala TE ya? Ya. Mental ini. Namanya Flower. Flyword. Ya, Flyword. Ini umurnya, udah panjang ini, udah 11 tahun ini umurnya. Kayaknya udah paling tua ini. Ini bintang Syawal, lahirnya bulan Syawal nih Pak kayaknya. Ini baru 4 tahun. Bernes Oberland, umur udah 4 tahun juga ini. Jenis limosin. Kita tengok ini leher beton nih, si leher beton nih. Si leher beton namanya usaha baru ya. Lahirnya 2017. Emang ini udah leher beton kali nih. Kalau umur udah sekitar 8 tahunnya dia ini. Jadi ini kandang bull 4. Kita masuk ke kandang bull 5, yang mana di sini ada juga simentalnya, dan kita tengok juga kerbau yang diambil spermanya untuk dijadikan stro. Apa mana tuh? Bayau. Kok sumut tuh Minang. Beda kan? Dari tanduk ya Bang ya? Kerbau rawa Bang, enggak, Pak? Rawa ya, kalau rawa ya? Medan rawa. Medan rawa ya. Lumpur. Jadi ini teman-teman yang kerbaunya pakai bibit BB Tua Sakato. Nah, inilah bapak-bapaknya nih. Ini namanya Kumbayau, asalnya ini dari Sumatera Utara ini. Jadi lahirnya tuh bulan Maret 2021.
Kalau ini jenis kerbau di Sumatera Barat. Dan ini memang udah sangat tua sekali, udah berumur 15 tahun, namanya Patimura. Lahirnya itu 2010. Ini jenis pesisir ya, Pak? Iya ya. Jadi ini jenis sapi pesisir, sapi aslinya Sumatera Barat. Nah, kalau ada yang mengawinkan juga dengan apa? Inilah pejantannya ini yang dari BB Tua Sakato. Oke, sekarang kita masuk ke pabriknya ini, pabrik pembuat pencetak bibitan-bibitan yang akan diambil stronya. Nah, jadi di BEB ini nggak hanya sekedar pengambilan stro, tapi juga pencetak bibit-bibit yang nantinya akan diambil stronya. Nah, memang ini lebih banyak sapi FH ya, karena FH ini rangkanya bagus-bagus, sehingga memang bisa menghasilkan bibitan-bibitan yang luar biasa juga. Ini jenis FH ada. Wagyu ada juga nih, Pak? Enggak ya? Nggak. Ini BB ya? Ya. Ini juga BB. Nah, ini anaknya luar biasa. Ini induk BB, kawinnya BB juga, Pak? Ini BB 75 nih. BB 75 ya? Ya. Anaknya stronya semalam? Semental. Semental ya? Silang. Silang ya, ada cross. Ya. Sama apa nih, Pak? Crossnya, Pak? FH Jo, ya antara PO Jo Brahman lah. Ini BB Belgian Blue 50 nih, Pak? Ya. Itu anaknya ya? Anaknya cakep. Itu Glasian tuh. Apa? Glasian Betino. Pastian ya. Yang agak semi kecoklatan. Iya ya. Atau silang juga semental yang putih di kaniang. Silang sama semental. Ya. Ini jenis semental. Ini jenis limosin. Jadi ini merupakan pabrik pencetak bibitan-bibitan yang nantinya itu kalau anaknya jantan dibesarkan dan diambil lagi stronya dan baru disebar kepada peternak-peternak yang membutuhkan. Jadi ini kandang bull karantina, artinya ini sapi-sapi yang belum diambil stronya tapi lagi proses belajar dalam pengambilan stronya. Jadi ini jenis PO. Ini dari Sumbawa apa ya? Dari BPTU Sumbawa. BPTU Sumbawa ya? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, ini jenis PO. Muffin, tapi ini belum beredar bibitnya ya. Ini baru proses belajar pengambilan stro dan juga lagi proses untuk mengecek hasil dari spermanya bagus atau tidak atau gimana nya. Artinya menstandarkan dulu spermanya. Nanti kalau udah dikira bagus menurut analisis dari laboratorium, baru ini nanti akan kita produksi secara massal. Keren-kerennya nih calon-calon pejantannya ini. Oh. 3 dimensi. 3 darah. 3 dimensi ya. Bali. Awal BB disilang gitu FH. Lahir anak betino. Yang anaknya tuh awak kawinkan juga Bali. Oh, keluar. Berarti indukannya di mana? Hah? Indukannya? Oh, masih ada induk. Oh. Jadi teman-teman, ini jenis sapi udah 3 darah atau saya lebih cenderung menyebut 3 dimensi. Ada BB-nya, ada Balinya, dan juga ada FH-nya. Ini hasil rekayasa nih dari Bapak Komandan nih. Teman-teman dan teman-teman tim dari BIB. Ini udah ada diambil stronya, Pak? Belum ya, untuk koleksi lah ya. Koleksi. Karena nggak murni ya. Jadi ini memang termasuk yang unik ini.
dari induknya itu Eva dikasih dengan stro BB, akhirnya lahir anak betina dikasih lagi Bali. Ini hasilnya. Arti ini 3 dimensi nih. Umurnya lah calik lah sih, Om. Ah. Lahir tahun bara 2024 nak. Jadi ini Kadang kok badannya. iya. Nadi cross. Jadi ini memang unik nih sapinya ini. Ada 3 darah yang bersemayan di tubuhnya ini. Dari kepalanya kita nengok ini kepala dan gelambirnya ini Bali nih. Dari warna ini dapat BB dia. Tapi kalau di kaki apa ya? Bali. Oh, kaki Bali. Berarti lebih cenderung diambil genetiknya terakhir dari dari induk. Bali, ya. Induknya oh ya, bibit jantannya itu Bali. Jantannya ke Bali. Umur baru masuk 2 tahun ini. Oh, udah 2 tahun, Februari. Oh, 1 tahun. 26 Februari. Berarti 1,5 tahun. Nah, udah kok badannya. Jadi enaknya kita breeding, kita bisa bereksperimen, kita bisa berinovasi, mau membentuk sapi ini seperti apa. Jadi jangan pantang menyerah teman-teman yang breeding, kita bisa berinovasi, kita bisa berkreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetap semangat teman-teman. Jadi mungkin kita pada siang dan menjelang sore hari ini kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Asnawi selaku kepala BIB Tua Sakato yang telah memberikan ruang kepada kita untuk mempublikasi juga biar teman-teman tahu seperti apa bapak-bapak sapi yang mereka kawinkan dengan indukan sapi mereka di kandang masing-masing. Oke, sekian dulu dari kita Simental Payung Farm. Selalu ikuti kita di channel Simental Payung Farm, baik itu untuk edukasi, update harga, dan juga perkembangan di dunia peternakan. Tunggu kejutan kita hari Senin. Kita juga sudah dapat kasih izin dari Bapak Kepala itu untuk menengok-nengok, nanti kita review juga kepada teman-teman bagaimana proses pembuatan stro. Ya. Pembuatan stro yang sampai kepada sapi teman-teman. Hari Senin nanti kita publikasi.